Berlatar di Rondo, Texas pada tahun 1988, ada sebuah bar kecil yang dikelola oleh ayah anak bernama Owen dan Lena, yang setiap harinya tiada hari tanpa kecemasan karena anak mafia bernama Clyde kerap kali bikin onar di kota ini. We just closed up. Clyde mempertanyakan ketidakhadiran Lena di pabrik bir milik ayahnya, seraya melecehkan Lena tepat di depan mata sang ayah. Hal tersebut membuat Owen geram dan mengancam Clyde, namun karena kondisi Owen seperti ini, pada akhirnya dia tak bisa berbuat apa-apa. Lena memandang lekat-lekat foto mantan suaminya bernama Ryan, seorang pasukan khusus yang gugur di medan perang, dan Lena memanjatkan sebuah doa agar Tuhan mengirimkan seseorang untuk memberikan kedamaian di kota ini. Entah kebetulan atau memang Tuhan mengijabah doanya, karena tepat di hari itu, kota ini kedatangan seorang pengembara tanpa nama. Inilah sosok si pengembara yang saya maksud. Restoran milik Vernon adalah tempat yang pertama kali dikunjunginya di kota ini. Si pengembara menawarkan tenaganya untuk pekerjaan serabutan, di mana si pengembara bersedia dibayar ala kadarnya, ataupun dengan sedikit makanan pun tak menjadi masalah baginya. Vernon yang merasa bersimpati meminta si pengembara untuk memperbaiki rak kayu di barnya, namun Vernon memperingatkan bahwa kota ini bukanlah kota yang bersahabat bagi orang asing seperti pengembara ini. Not safe here for outsiders. I suggest you head further north. Omongan Vernon kontan saja terbukti karena tepat saat itu Wiley si sheriff kota ini datang di bar Vernon, yang saat dia melihat ada orang asing tepat di depan matanya, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba saja si sheriff mengusir si pengembara agar cepat-cepat segera pergi dari kota kecil ini. I'm breaking some kind of law? Well, I'll pick up the tab for you, my friend, and find your way out of Rondo. Vernon. Dan kita akan diperkenalkan pada seorang pengusaha lokal kaya raya bernama Jeremiah, yang tak lain dialah ayah dari Clyde. Jeremiah dikenal sebagai pemilik pabrik bir di kota ini, namun pabrik tersebut hanyalah kedok semata karena sumber kekayaan utamanya berasal dari penjualan narkotika dan obat-obatan yang sering disalahgunakan seperti Heskimmer, Tradamol, Samdokin, dan lain sebagainya. Rupa-rupanya inilah alasan mengapa Lena didatangi oleh Clyde di awal film tadi, karena seluruh warga di kota ini dipaksa terlibat dalam bisnis terselubungnya. Dan saat ini, tangan kanan Randall bernama Zeke memanggil salah satu warga kota yang dipaksa kerja untuk segera menghadap bosnya. Jeremiah berkata jika dia terpaksa menjalani serangkaian pemeriksaan oleh kejaksaan gara-gara istri pria ini yang bernama Vivian diam-diam telah melaporkan bisnis kotornya, yang lantas Jeremiah memberikan peringatan keras agar kejadian ini tidak terulang lagi. Di lain pihak, si pengembara memutuskan untuk menginap di sebuah motel, namun karena uangnya tak cukup untuk menyewa sebuah kamar, terpaksa si pengembara mencari lagi kerjaan serabutan di kota ini. Kali ini bar Owen lah yang si pengembara kunjungi, yang saat Owen menyadari jika si pengembara adalah mantan pasukan khusus militer, Owen teringat dengan mendiang menantunya dan langsung bersedia memberikan si pengembara sebuah pekerjaan, di mana Owen menyebut si pengembara dengan sebutan nomada gara-gara pria tua ini seringkali berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Lena tak senang dengan kehadiran orang asing di barnya, selain karena tak jelas asal-usulnya, keberadaan nomada bisa membahayakan mereka apabila Clyde sampai tahu ada orang asing di bar ini. Dan benar saja, tepat saat itu Clyde dan anak buahnya datang di bar ini. Who in the hell do we have here? Owen berkata jika nomada hanya singgah saja untuk 1 hari di kota ini, yang lantas Clyde menyuruh nomada segera pergi jika urusannya telah selesai. Dan rupa-rupanya Clyde berulang kali mendekati Lena, namun selama itu pula Lena selalu menolaknya. Di malam harinya,
Nomada menerima uang upahnya dan dipaksa over untuk makan malam bersama. Namun Lena meminta maaf sebesar-besarnya karena bukannya tak sopan ataupun tak mau menolong pada sesamanya, tapi yang jelas Lena berharap jika Nomada tidak datang kembali ke barnya. Don't come back, okay? Good work. Thank you. Good luck. Meski demikian, alhamdulillah Nomada punya uang cukup untuk bermalam di motel ini, dan entah seberapa keras masa lalu Nomada sebenarnya, karena setiap malamnya trauma pertempuran semasa tugasnya sebagai prajurit selalu menjadi bunga tidur di setiap peristirahatannya. Alih-alih cepat pergi dari kota ini, di pagi harinya Lena melihat jika Nomada masih bekerja di barnya, yang membuat Lena marah pada sang ayah karena lagi-lagi memperkerjakan Nomada di bar ini. Afternoon, Lena. Apa yang Lena takutkan pun benar-benar terjadi karena Clyde marah ketika melihat Nomada masih ada di bar ini. Yang lantas, Clyde memberikan peringatan keras pada Lena, yang saat melihat hal ini terjadi di depan matanya, Nomada sedikit mengucapkan salam olahraga. Clear your weapons. Put them on the table. You know who I am? Melihat nyali besar pria tua seperti Nomada membuat Lena mulai menerima kehadirannya. Disinilah terungkap Jeremiah membayar uang tutup mulut pada setiap warga kota dan melarang keras setiap warga untuk keluar dari kota ini, karena Jeremiah tak ingin mengambil resiko jika bisnis kotornya sampai terungkap. Itu pula lah yang menjadi alasan mengapa orang asing dilarang di kota ini. We are paid for our service. I know your intentions were good, but what you started here today, about to get a whole lot worse. Clyde pulang dengan berbekal luka memar di wajahnya, merengek dan mengadu seperti bocah manja yang berkelahi dengan teman sebayanya. Sempat Zeke, si tangan kanan Jeremiah, hendak menyelesaikan urusan ini saat itu juga, namun karena Jeremiah sangat berhati-hati, dia lebih memilih untuk mengutus si sheriff agar segera mengusir Nomada dari kota ini. Get him out of town. I'll take care of that right now, Mr. Whitfield. Kabar perkelahian Nomada sampai juga ke telinga komunitas kota, di mana mereka khawatir dengan keberadaan Nomada di kota ini hanya akan memperburuk situasi saja. Tak mau tahu, sekalipun Nomada adalah mantan pasukan khusus. He needs to go. End up dead. Or in prison. Nomada sendiri saat ini sedang menghubungi teman lamanya, di mana teman lamanya ini benar-benar terkejut jika Nomada masih hidup dan terdengar sangat segan padanya. Entah siapa Nomada ini sebenarnya, namun yang jelas, pria yang ada di seberang telepon sana tanpa pikir panjang bersedia membantu Nomada apabila Nomada membutuhkannya. Anything at all. Just Tak lama kemudian, si sheriff datang untuk menjalankan tugasnya, di mana Nomada sendirilah yang menyambut kedatangannya. Nomada berkata jika dia baru saja menghubungi kenalan lamanya, yakni Kolonel Jack Hollister, orang yang memegang komando pasukan khusus Angkatan Darat Amerika. Namun Nomada masih berbaik hati pada oknum penegak keadilan ini, di mana Nomada bersedia untuk tutup mulut asalkan sheriff dan Jeremiah tak lagi-lagi mengusik ketenangan warga kota ini. Is any of that true? Not a word. Lantas si sheriff melaporkan semua yang dikatakan Nomada pada sang bos. Jeremiah menimpalinya dengan berkata bahwa semua hanyalah gertakan saja. Karena tanpa diduga, Jeremiah tahu siapa Jack Hollister yang dikatakan oleh Nomada, di mana Jeremiah meyakini jika Jack Hollister yang dimaksud adalah komandan pasukan khusus yang telah lama gugur di medan perang. Maka saat itu juga Jeremiah memerintahkan Zeke untuk mengirim pasukannya guna menyelesaikan masalah ini. Know that we got a problem he's got to fix immediately. We'll take it from here. Di bar sendiri, Lena bertanya mengapa Nomada sampai bertindak sejauh ini. Nomada hanya berkata jika dia tak ingin mengulangi kesalahan yang dulu pernah dilakukannya. Merasa tak aman, lantas Lena meminta agar Nomada menginap di barnya saja, dan sebagai gantinya, Nomada meminta Lena agar mengantarnya ke suatu tempat keesokan harinya. Well, Brian, Nomada is your answer to my prayers. What kind of angel did you send? Di pagi harinya, Lena mengantar Nomada ke tempat yang ditujunya. Di tengah perjalanan, Lena dengan sengaja menghentikan mobilnya
untuk memperlihatkan lokasi di mana Jeremiah menjalankan bisnis kotornya. Lena berkata, jika bisnis Jeremiah kerap kali melibatkan kartel Meksiko dan politisi korup. Hey, Jeremiah Wakefield, burn in hell. Tibalah Nomada di kawasan tanah kosong, yang tak lama kemudian sebuah pesawat mendarat di hadapan mereka. Melihat ini, membuat Lena bertanya-tanya apa isi tas yang diterima oleh Nomada. Namun sungguh terkejut Lena karena tas tersebut ternyata penuh dengan senjata api, di mana Nomada berkata jika sesaat lagi senjata-senjata ini akan segera Nomada gunakan. Mengapa? Karena Nomada menyadari jika anak buah Jeremiah sedari tadi mengawasi mereka. Dan benar saja, para kroco Jeremiah datang menyerang mereka. Saat itu kroco Jeremiah menyalip mobil yang digunakan oleh Nomada dan Lena, memaksa Lena membanting setir mobilnya, di mana Nomada mengarahkan Lena pada sebuah bangunan kosong untuk menjadi arena pertempuran selanjutnya. Di dalam sana Nomada terlihat sangat lihai menjalankan aksinya. Dia melancarkan tembakan sembari memberi instruksi agar Lena tetap aman. Namun karena keberadaan Lena membuat Nomada tak bisa bergerak leluasa, lantas Nomada meminta agar Lena bersembunyi, tak lupa pula membekali Lena senjata untuk melindungi diri. Yang lantas, Nomada menghabisi satu kroco yang sedari tadi memburunya. Sayangnya persembunyian Lena kedapatan oleh salah satu kroco yang tersisa. Tanpa ampun si kroco pun hendak menghabisinya. Akan tetapi... Perra, te vas a morir ahora. Wajik, sebuah peluru mendarat tepat di babatoknya. Saat hari mulai malam, tibalah Nomada dan Lena di barnya. Namun sungguh terkejut mereka tatkala mendapati warga kota sudah ada dalam genggaman Clyde. Really underestimated you, Nomada. Setelah menghajar Nomada, lantas Clyde memanfaatkan situasi ini untuk membawa Lena ke tempatnya. Namun Zeke memperingatkan bahwa apa yang Clyde lakukan tak sesuai dengan perintah ayahnya. Get the hell out of my way, Zeke. Dengan separuh kesadarannya, Nomada melihat apa yang selanjutnya terjadi, di mana Zeke melaksanakan perintah sang bos untuk membantai semua orang yang ada di bar ini. You're fired. Selepas itu, para kroco mengangkut jasad-jasad yang ada di bar ini, sementara Clyde dalam perjalanan membawa serta Lena ke rumahnya. Namun sungguh terkejut para kroco ini, karena tiba-tiba saja Nomada telah hilang entah kemana. Where'd he go? Damn. Sontak saja para kroco ini pun mencari keberadaan Nomada. Namun para kroco ini akan merasa terlambat menyadari jika pria tua yang tengah mereka buru bukanlah pria tua biasa. Akan tetapi saat itu si Sheriff datang menodongkan senapannya, di mana Nomada nampak sangat bersedih tatkala melihat orang-orang tak bersalah tewas tergeletak begitu saja. But no matter. Let's go now. Clyde tiba dengan membawa Lena ke hadapan ayahnya. Sang ayah terlihat tak senang saat mendengar jika Clyde hendak mempersunting Lena. Dan si ayah berkata, jika lebih baik Clyde menikmati Lena untuk satu malam ini saja di pabriknya dan membuang Lena kemudian di pagi harinya. Di tempat lain, si Sheriff membawa Nomada ke pabrik bir
di mana Zeke sudah menunggu kedatangannya. Namun alangkah naas si Sheriff karena perintah pembantaian yang diberikan oleh Jeremiah pada Zeke, termasuk juga untuk membungkam si Sheriff yang selama ini menjelma menjadi kaki tangannya. Di dalam mobil si Sheriff Nomada tak diam begitu saja, dia merogoh sebuah kawat dengan mulutnya guna melepas borgol yang menjerat tangannya, yang saat Zeke hendak menghabisinya, semua sudah terlambat. Sempat terjadi tukar-menukar mesiu di antara Nomada dan Zeke, sampai akhirnya keterbatasan amunisi memaksa mereka untuk mengucapkan salam olahraga. Di perkelahian tersebut Nomada sempat kewalahan, namun dengan pengalaman bertempurnya, Nomada menggiring Zeke ke atas sana untuk mempersempit jangkauan pertarungannya, sehingga Nomada bisa memfatality Zeke menggunakan selembar kain dengan cara seperti ini. Tak lama kemudian Clyde tiba di pabriknya, namun Nomada lah yang menyambut kedatangannya. Lena sangat terpukul saat mendengar jika sang ayah telah tiada, yang lantas Nomada membawa Lena untuk mendatangi Jeremiah, bukan semata-mata untuk balas dendam kematian ayahnya saja, namun untuk membasmi orang yang selama ini meresahkan kota ini. Akan tetapi, saat Nomada tiba di hadapan Jeremiah, Jack Hollister. wajib, ternyata Jack Hollister si kolonel angkatan darat adalah si Nomada itu sendiri. What the hell are you doing here? And what the hell are you doing standing there? Dari sini terungkap pula lah jika Jeremiah adalah mantan atasan Nomada saat berada di militer, yang nampaknya Breng sudah menjadi nama tengah Jeremiah. Karena entah itu saat aktif ataupun pensiun, Jeremiah selalu terlibat dengan pekerjaan kotor, di mana dulu Jeremiah pernah mengirim Nomada dan pasukannya pada sebuah misi jebakan. Misi yang dimaksudkan untuk menutupi berbagai operasi ilegal yang pernah dilakukan Jeremiah. Misi tersebut pula lah yang menjadi sumber trauma Nomada sampai saat ini. Dan bak gayung bersambut, ternyata pengembaraan Nomada selama ini adalah untuk mencari penyebab kematian rekan-rekan seperjuangannya. Sehingga inilah yang terjadi. Di malam itu juga Nomada dan Lena memakamkan seluruh jasad warga kota dengan layak, sekalipun tanpa memandikan jenazahnya ataupun tahlilan. Keesokan harinya, Lena mengantar kepergian Nomada, yang lantas Lena bertanya, kemana tujuan Nomada kali ini? Dan Nomada berkata, jika dia akan mendatangi satu persatu pemirsa yang nonton tapi tidak subrek dan like video ini. Wajib, film pun berakhir.